Mobil listrik katanya sih penyelamat bumi. Nggak ada emisi, suara halus, teknologi canggih. Tapi, tunggu dulu. Di balik bodi mulus dan klaim ramah lingkungan, ada sesuatu yang jarang dibahas. Apakah benar mobil listrik itu sesuci kelihatannya, atau cuma solusi palsu yang kita telan mentah-mentah? Di video ini, kita bongkar semua sisi gelap mobil listrik yang jarang dibahas orang. Siap atau enggak? Kamu akan lihat sisi lain dari mobil masa depan. Banyak yang mengira mobil listrik nggak nyumbang polusi. Tapi kenyataannya, proses produksi baterainya bisa menghasilkan emisi karbon yang besar antara 2,4 hingga 16 ton CO per unit. Itu setara dengan emisi mobil bensin yang dikendarai hingga puluhan ribu kilometer. Artinya, sebelum dipakai, mobil listrik sudah punya utang karbon. Lithium sering disebut logam hijau, tapi proses menambangnya jauh dari kata ramah lingkungan. Di Atacama, Chili, penghasil lithium terbesar dunia, tambang menyedot lebih dari 500.000 galon air hanya untuk 1 ton lithium. Akibatnya, permukaan tanah turun hingga 2 cm per tahun, dan masyarakat sekitar kehilangan akses air bersih. Hal serupa terjadi di Argentina dan Bolivia. Komunitas lokal mulai kesulitan bertani, sungai mengering, dan air minum makin langka. Semua ini terjadi demi memenuhi permintaan baterai global. Ini bukan cuma isu lingkungan, tapi juga soal hak hidup manusia. Ironisnya, demi menyelamatkan iklim, kita justru merusak ekosistem di tempat lain. Banyak yang bilang, tenang aja, baterai mobil listrik nanti bisa didaur ulang. Tapi kenyataannya, hanya 5% baterai lithium-ion di dunia yang benar-benar berhasil didaur ulang. Kenapa? Karena desain baterainya kompleks, beda-beda tiap produsen, dan seringkali disatukan pakai lem atau struktur yang susah dibongkar. Bahkan, kadang biaya daur ulang justru lebih mahal dibanding menambang baru. Meski ada inovasi seperti Redwood Materials yang bisa daur ulang sampai 95%, skala penerapannya masih terbatas. Kalau kita nggak cepat bangun sistem daur ulang yang efisien, bukan nggak mungkin, kita malah bikin gunung limbah baterai baru di masa depan. Mobil listrik memang nggak punya knalpot, tapi listrik yang dipakai untuk ngecas tetap bisa jadi sumber polusi. Kalau listriknya masih dari batu bara atau PLTU, ya tetap aja nyumbang emisi. Di India, 74% listrik masih dari batu bara, China 60%, dan Indonesia lebih dari 50%. Artinya, kalau kita ngecas mobil listrik di negara-negara ini, jejak karbonnya tetap tinggi, kadang hampir setara mobil bensin. Jadi, mobilnya sih listrik, tapi energinya belum tentu bersih. Meski banyak tantangan, bukan berarti kita harus pesimis. Inovasi terus berkembang. Redwood Materials, misalnya, sudah bisa mendaur ulang hingga 95% bahan baterai, jadi nggak semua harus ditambang ulang. Di Eropa, tren beralih ke EV kecil dan transportasi publik makin kuat. Beberapa kota bahkan mendesain ulang mobilitas dari mobil pribadi ke sepeda listrik, kendaraan mikro, hingga sistem angkutan umum yang efisien. Jadi mungkin solusinya bukan sekadar ganti bensin ke listrik, tapi ubah gaya hidup, kurangi ketergantungan pada mobil, dan pikirkan mobilitas yang lebih hemat energi. Mobil listrik memang punya keunggulan, tanpa knalpot, suara halus, dan efisiensi tinggi. Tapi di balik itu, ada konsekuensi yang nggak bisa kita abaikan, dari emisi produksi baterai, tambang lithium yang merusak lingkungan, sampai listriknya yang belum tentu bersih. Jadi, pertanyaannya, apakah mobil listrik benar-benar solusi, atau hanya ganti masalah lama dengan versi baru? Kita juga perlu tanya hal yang lebih besar. Kenapa kita masih bergantung pada mobil pribadi? Apa kota masa depan tetap harus dipenuhi kendaraan? Bisa nggak kita bayangkan sistem mobilitas yang lebih adil, bersih, dan minim dampak? Tulis pendapatmu di komentar. Menurut kamu, mobil listrik solusi jangka panjang atau jebakan teknologi yang dibungkus janji hijau? Setelah semua fakta dan pro kontra yang kamu lihat, sekarang pilihan ada di tangan kamu. Apakah mobil listrik benar-benar solusi terbaik untuk masa depan yang berkelanjutan, atau cuma ganti masalah lama dengan yang baru? Tulis pendapatmu di komentar. Kita butuh diskusi terbuka, bukan sekadar ikut tren. Kalau kamu rasa topik ini penting, jangan lupa like, share, dan ajak orang lain ikut mikir bareng.